Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Di sore ini ya, saya coba bikin video lagi tentang bisnis apotek ya. Bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis apotek atau uh, sudah punya ya bisnis apotek dan ingin membuat bisnisnya lebih bagus lagi, kita bisa sharing di video kali ini ya, khususnya di channel Disugi ini saya membahas banyak sekali tentang bisnis apotek. Tentu saja sesuai dengan pengalaman saya ya yang selama ini saya geluti di bisnis apotek, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman. Oke, di video kali ini ya, untuk bisnis apotek ini kan memang kondisinya akhir-akhir ini mulai menggeliat lagi ya, setelah beberapa waktu lalu ada ditempa isu sirup yang mengandung etilen glikol ya, sehingga dibikin berita yang begitu menakutkan dan akhirnya omset apotek anjlok semua. Dan mungkin teman-teman juga mengalaminya ya, yang sudah punya bisnis apotek. Dan tentu saja kita harus pintar-pintar ya memanagenya, bagaimana agar bisnis ini tetap berjalan ya. Saya telah memberikan beberapa tips, salah satunya yang ada di video sebelumnya ya. Kalian scroll aja di sini di bawah ini, tips-tips saat kondisi apotek terpuruk, bagaimana cara kita meningkatkan omset ya. Ada salah satunya dengan kerjasama dengan penjualan online ya, seperti Halodoc, atau kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa meningkatkan omset kita. Khusus di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana memaksimalkan potensi di bisnis apotek kita, agar ya walaupun omsetnya turun ya, misalnya omsetnya turun tetapi profitnya bisa naik. Omsetnya turun tapi profitnya kok naik, bagaimana caranya? Nah, salah satu strategi yang kita lakukan adalah kita menjual produk fokus ya teman-teman. Jadi kita di apotek kita buat brandnya, kita menjual produk-produk tertentu yang kita fokuskan dan marginnya itu cukup besar. Produk-produk fokus ini kalau bisa kita push ya kepada seluruh karyawan, kepada staff, agar bisa menjualkan produk ini dan memberikan informasi terhadap pasien dengan sebaik-baiknya ya. Jadi tidak memaksa, tetapi memang produk ini kita sampaikan kepada pasien bahwa produk ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, produk fokus ini kita bisa kerjasama dengan supplier ya. Mungkin ada beberapa supplier yang lagi promo ya, ada produk baru yang lagi promo, sehingga kita bisa dapat margin yang cukup besar. Terus selain itu, di karyawan juga dimotivasi bahwa setiap kali menjualkan produk ini nanti ada insentif khusus ya untuk karyawan, sehingga karyawan itu termotivasi, oh ya ini produk ini kita jual, kita pushkan. Nah, ini perlu beberapa skill marketing ya teman-teman, atau salesman skill ya, atau yang kita kenal sekarang itu soft skill ya, soft skill. Jadi jualan di apotek atau itu, kita tidak hanya sekedar untuk menjual produk, tapi kita memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada pasien tentang sebuah produk. Terus kemudian kita gali informasi dari pasien itu, apa yang menjadi kendalanya, kemudian kita kasih solusi. Nah, solusinya itu adalah salah satu dengan membeli produk yang kita tawarkan. Dengan produk fokus ini ya, misalnya kalau kita jual produk biasa yang ada di apotek itu kan marginnya sekitar 10 atau 20% ya untuk obat-obat keras ya, 10% untuk obat-obat yang bebas. Dengan produk fokus kita bisa meningkatkan sampai minimal 30 atau sampai 50% ya marginnya. Dan ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya omset teman-teman nggak naik ya, omsetnya nggak naik tetapi marginnya naik 10% saja, ini sudah lumayan.
Jadi kita nggak terlalu terbebani dengan omset yang turun. Karena apa? Karena margin kita naik, terus kemudian kesejahteraan karyawan naik. Karena apa ya? Karena insentif yang diberikan kepada karyawan itu lebih besar. Jadi kita motivasi karyawan kalau misalnya bisa eh, menjual produk tertentu, maka dapat insentif sekian gitu. Kalau sehari bisa jual 5, nanti dapat insentif sekian. Nanti direkap dalam setiap bulan itu, setiap karyawan rekapannya berapa, penjualannya berapa. Nah, kalau kita ini sudah jalan, maka kita bisa mencari produk alternatif lain. Kita cari ke supplier lain, mungkin ada produk-produk baru yang mungkin kita anggap layak untuk kita jual di apotek ya. Jadi produk-produk baru yang cukup prospek dan kita lihat pangsa pasarnya ada, kita berani jual di situ. Jadi itu ya teman-teman. Selain kita jualan meningkatkan omset, tapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan margin dari apotek kita. Nah, tantangannya apa ya? Tantangannya kita harus training terus karyawan ya. Karyawan itu harus di training terus, kemudian dikasih informasi, dikasih skill bagaimana cara menjelaskan ke pasien, bagaimana cara menjual produk ini. Tentu saja dengan skill-skill yang alami ya, jadi nggak terlalu lebay lah istilahnya, jadi biasa saja, sehingga ketika pasien ke apotek itu nyaman-nyaman saja, mereka nggak merasa di prospek. Jadi ketika pasien datang ya kita tanya keluhannya apa, kemudian mau mencari produk apa, kita ambilkan produknya dulu, kita jelaskan produk yang dimaksud pasien, baru kita tambahkan dengan produk fokus kita ya. Produk fokus kita kira-kira yang bisa masuk produk apa ya, ini kita kasihkan ke pasien. Nah, dengan produk fokus ini diharapkan margin kita naik dan kesejahteraan karyawan naik. Untuk di video kali ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman mau belajar dengan saya ya, khususnya tentang bisnis apotek dari awal atau dari mulai nol atau sampai yang sudah detil-detil, nanti teman-teman bisa gabung di mentoring bisnisapotek.com ya. Ini berbayar ya, tentu saja berbayar, dan di situ kita bisa diskusi, bisa chat langsung dengan saya, bisa kan teman-teman dari berbagai daerah yang apoteknya sudah buka ya, mereka belajar dari nol, nggak tahu apa-apa sampai apoteknya buka dan jalan, dan alhamdulillah banyak juga member yang omsetnya sudah di atas 100 juta ya, dan itu saya sebagai admin mentoring bisnis apotek ya sangat bahagia ya, karena bisa memberikan solusi kepada teman-teman. Berbayar ya teman-teman, jadi nanti silahkan gabung ke mentoringbisnisapotek.com atau klik di link deskripsi, nanti ada informasinya di situ. Oke, itu dulu, tetap semangat, dan mudah-mudahan bisnis apotek semakin jaya, semakin bagus ke depannya, dan bisa bermanfaat bagi semua orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.